Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Bertemu lagi dengan saya Supriyadi di mimbar gemar online GSJ Peniel Surabaya dan GSJ Anugerah Cabang Kemendung. Pada hari ini Kamis 2 November 2023, saya terberkati oleh firman Tuhan yang ada di Mazmur 41 ayat yang ke-1 sampai ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan akan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kelima, kalau aku kataku, Tuhan kasihinya aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar dan menceritakannya di jalan. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Tuhan yang mampu menolong kita, menolong saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, tidak ada seorang pun yang hidupnya selalu lancar dan baik. Seorang yang sehebat dan sekuat apapun pasti suatu saat lemah, sakit, atau terluka, baik secara fisik maupun emosi. Anak-anak Allah pun mengalami hal yang sama. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita menghadapi hal itu. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Daud mengawali Mazmur yang ke-41 dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang peduli terhadap orang yang lemah. Bertolak dari keyakinan tersebut, Daud memberanikan diri memohon kesembuhan kepada Tuhan. Saat Daud menderita sakit yang hebat dan musuh-musuhnya mengharapkan kematiannya. Bahkan sahabat karib yang dia percayai mengkhianatinya, Daud memohon agar Tuhan berbelas kasihan dan menyembuhkan dia, sehingga ia dapat bangun dan tegak kembali di hadapan Tuhan. Saat membaca bagian hal di Alkitab mengenai kehidupan Daud, kita dapat menyaksikan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia, melainkan Tuhan terus memelihara dan menolong Daud sampai masa tuanya. Bagaimana sikap Daud dan caranya menghadapi penyakit? Ia tidak mengingkari bahwa dirinya sedang sakit dan butuh pertolongan. Namun, mula-mula ia menyerukan dirinya untuk berbahagia karena ia percaya Tuhan pasti akan melindungi, memelihara nyawanya, dan menyembuhkan penyakitnya. Lalu dengan jujur ia mengakui dosanya dan menolong belas kasihan Tuhan. Ia menutup mazmurnya dengan pujian kepada Allah, seolah-olah Allah telah menyembuhkannya. Setiap kita mengalami penyakit, kita berharap kepada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan selalu dipelihara. Kita selalu dalam lindungannya. Berdoa, minta pengampunan Tuhan, minta kesembuhan Tuhan. Kalau kita menghadapi segala penyakit, masalah. Adakah hari ini kita sedang menderita sakit, penyakit, berat maupun ringan?
tetap saja itu sangatlah mengganggu aktivitas kita. Kita menjadi tidak bisa maksimal melakukan apapun. Untungnya Tuhan memberi kita akal budi, sehingga dengan begitu kita berusaha untuk sembuh. Tuhan pasti memberikan segala kekuatan dalam kehidupan kita. Kita selalu dijagai. Tapi penyakit apapun Tuhan pasti akan menyembuhkan setiap kita. Caranya bisa dengan menemui dokter, meminum obat, dan beristirahat. Tuhan juga memberi kita iman. Dengan iman inilah kita percaya bahwa hanya campur tangan Tuhan kita dapat sembuh. Dokter dan obat hanyalah alat di tangannya untuk menyembuhkan kita. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, marilah kita selalu menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Marilah kita belajar memedulikan mereka yang lemah serta berusaha untuk tetap hidup secara tulus dan benar di hadapan Tuhan. Kadang-kala kita itu sulit ya di hati kita dengan tulus, tapi percaya kita selalu bisa menolong setiap rekan-rekan kita yang menderita kelemahan tubuh jiwa ya. Saat berbagai pergumulan dan kesusahan hidup datang yang kadang-kadang membuat kita lemah, sakit, dan tak berdaya, secara fisik, secara rohani tetaplah berharap kepada Tuhan. Dialah satu-satunya yang selalu menopang kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dialah yang sanggup membuat kita dapat tetap tegak, berdiri sebagai pemenang dalam menjalani kehidupan. Memang liku-liku kehidupan itu selalu ada dalam kehidupan rumah tangga, anak-anak Tuhan. Setiap hari mesti ada masalah. Tapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan memberikan kita cobaan yang melebihi batas kita. Tuhan tahu dimanapun kita, kalau kita menderita atau menghadapi masalah, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Terus berharap kepada Tuhan, apapun setiap tantangan kehidupan kita, apapun segala penyakit, apapun masalah dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan berorganisasi, terus berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti akan campur tangan memberikan jalan yang terbaik. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan Gemar pagi ini. Biarlah dapat memberi kekuatan menjalani hari ini sampai esok. Terus semangat bergemar. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya akhiri Gemar pagi ini, mari kita berdoa untuk melakukan lingkupan Tuhan dan melakukan aktivitas pagi ini. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau telah memberi kami kesempatan sampai pada hari ini. Engkau lindungi kami, Engkau lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami pagi ini. Dari pagi hingga malam, sertai kami, sertai saudara-saudara kami, anak-anak kami, keluarga kami. Lingkupi dengan kuasa darah-Mu. Kami terlalu percaya Engkau pasti memberikan terbaik segala aktivitas pagi ini ya Tuhan. Engkau pasti tolong apapun kesulitan kami pada hari ini. Engkau pasti bukakan jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami layak hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus bergemar. Tuhan Yesus memberkati.